Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Renaldi dari Universitas Sriwijaya dengan NIM 09021282025080. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan game yang telah saya buat. Tujuan pembuatan game ini adalah untuk memenuhi tugas besar mata kuliah grafika komputer. Di sini saya menggunakan bahasa Python dengan modulnya yaitu PyGame. Storyboard dari game yang saya buat adalah permainan tembak-tembakan antara player dengan musuhnya. Tugas player adalah mempertahankan kastilnya dari serangan hewan liar. Player menembakkan api untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Permainan akan berhenti ketika waktu sudah habis dan player masih memiliki hold point yang tersisa, atau ketika hold point player sudah habis. Berikut adalah penjelasan dari coding game yang telah saya buat. Langkah pertama adalah mengimport library. Modul pertama yang kita import adalah PyGame. Perintah ini digunakan untuk mengakses framework PyGame. Ini adalah langkah pertama untuk memulai proses pengembangan suatu game. Berikutnya yang perlu kita import adalah modul Math. Modul ini akan kita gunakan untuk menggerakkan pemain nanti. Langkah kedua adalah melakukan inisialisasi pada game. PyGame init berfungsi untuk menginisialisasi semua modul yang diperlukan untuk PyGame. PyGame display set mode ini akan meluncurkan jendela atau window dengan ukuran yang kita inginkan. Di sini saya mengatur lebar windownya adalah 640 pixel dan tingginya 480 pixel. Kemudian saya juga menambahkan judul pada game saya menggunakan PyGame display set caption, dan juga saya menambahkan icon menggunakan PyGame display set icon. Selanjutnya kita menginisialisasi posisi awal player ketika game dimulai, yaitu pada koordinat 100,100. Pada awal game, skor awalnya 0, hold point 194, countdown timer 90 detik, dan waktu kemunculan musuh yaitu 100 detik. Kemudian ini adalah list yang menampung koordinat dari musuh. Langkah ketiga adalah melakukan load asset game. Untuk melakukan load gambar, kita menggunakan PyGame image load. Kemudian kita juga melakukan load audio menggunakan PyGame mixer sound, dan juga kita melakukan load background music dengan menggunakan PyGame mixer music load. Langkah keempat adalah membuat looping yang akan mengulang terus-menerus selama game berjalan. Langkah kelima, kita menggunakan screen fill 0 untuk mengosongkan layar sebelum digambar. Langkah keenam adalah draw the game object. Pada tahapan ini, kita menggambar game object ke layar. Jadi, apapun yang akan kita tampilkan ke layar, kita harus menggambarnya di sini. Fungsi yang digunakan untuk menggambar pada PyGame adalah screen bleed.
objek, posisi. Berikut adalah algoritma untuk menggambar layer dan juga menggerakkan layer. Pertama, kita mengambil posisi pointer dengan fungsi pygame_mouse_getPos. Fungsi ini akan menghasilkan sebuah list yang menampung nilai posisi X dan Y dari mouse atau pointer. Setelah itu, kita akan menghitung besar sudut dengan fungsi mat_atan2. Setelah mendapat besar sudut rotasi, kemudian kita putar atau rotasi player dengan fungsi pygame_transform_rotate. Algoritma ini berfungsi untuk agar player menghadap kemana pointer diarahkan, sehingga nanti player bisa menembak dan membidik musuh. Untuk melakukan itu, kita harus memutar arah player dengan sudut tertentu, lalu menggambar ulang karakternya. Kita menggunakan mat_atan2 untuk mencari tangan, menggunakan modul mat yang telah kita import pada awal tadi. Selanjutnya, kita akan membuat tembakan. Logikanya nanti seperti ini. Pertama, gambar panah saat event diklik. Yang kedua, pindahkan panah sesuai arahnya. Ketiga, hapus panah kalau sudah mencapai batas layar. Variabel skor nanti akan kita gunakan untuk menyimpan skor yang didapatkan. Sementara variabel arrows akan menyimpan titik koordinat x, y dari anak panah yang dilepaskan. Variabel velox atau velocity x dan valley atau velocity y kita hitung dengan rumus trigonometri mat_sin dan mat_cos. Dua variabel ini akan menentukan kecepatan panah berpindah dari titik awal ke titik akhir. Selanjutnya, kita cek apakah panah sudah mencapai batas layar atau tidak. Kalau sudah mencapai batas layar, kita hapus panahnya dari list dengan fungsi pop agar tidak memakan banyak memori. Setelah itu, kita increment nilai indeks panah, arrow index, dan mulai menggambar berdasarkan angle player. Berikutnya adalah menggambar musuh. Caranya hampir sama dengan menggambar objek yang lain. Bedanya, kita akan menggambar pada titik Y secara acak. Untuk menggambar secara acak, kita bisa menggunakan fungsi randint atau random integer untuk membuat bilangan acak. Fungsi ini sudah kita panggil pada awal tadi. Tujuan utama musuh adalah menyerang markas player yang sudah kita buat. Jadi nanti langkahnya akan menjadi seperti ini. Yang pertama, buat list untuk menampung musuh. Yang kedua, gambar musuh berdasarkan koordinat pada list. Yang ketiga, buat musuh agar bergerak menuju markas player. Yang keempat, hapus musuh saat sudah mencapai markas player. Variable enemy
timer akan kita kurangi -1 di setiap perulangan game loop. Lalu saat variabel ini mencapai nilai 0, musuh akan keluar. Kita sudah menggambar musuh secara acak di titik I, dan waktu kemunculannya juga kita tentukan secara sah. Saat berikutnya adalah kita membuat kode untuk collision detection atau pendeteksi benturan. Ada 2 benturan yang kita buat. Yang pertama yaitu benturan antara anak panah atau api dengan musuh atau musuh ditembak. Yang kedua yaitu benturan antara musuh dengan markas player ketika diserang. Pertama, kita membuat objek rectangle atau segi 4 dari objek-objek yang berbenturan. Enumerate adalah objek rectangle untuk musuh, dan bullet rect adalah objek rectangle untuk anak panah. Setelah itu kita buat kondisi saat musuh menabrak markas player. Angka 64 itu maksudnya saat musuh sudah mencapai titik X sama dengan 64, maka dia harus menghilang, dan itu artinya benteng atau markas player sedang diserang. Lalu benturan berikutnya akan terjadi antara anak panah dengan musuh. Kita menggunakan fungsi collidirect untuk mendeteksi apakah anak panah berbenturan dengan musuh atau tidak. Mengapa kita menggunakan fungsi ini? Karena yang mau kita periksa tidak hanya benturan dari satu sisi saja, melainkan juga dari semua sisi rectangle musuh. Misalkan kita menembak musuh dari belakang, maka itu akan dianggap benturan yang sah atau valid. Kemudian saat terjadi benturan, kita menambahkan +1 untuk nilai skor, lalu menghapus anak panah dan musuh tersebut. Ketika musuh berbenturan dengan markas player, maka health value akan berkurang. Pengurangan akan dilakukan secara acak dari 5 sampai 20. Berikutnya kita menggambar health bar. Untuk membuat teks di Pygame, kita bisa memanfaatkan objek font. Lalu nilai waktu countdown untuk gamenya bisa kita dapatkan dari fungsi Pygame time get ticks. Objek font memiliki metode render untuk merender teks ke layar game. Metode ini memiliki 3 parameter, yaitu yang pertama teks string yang akan ditampilkan. Pada kode ini kita akan memberikan time text. Yang kedua, anti-alias agar teksnya terlihat mulus. Pada kode di atas kita memberikan nilai true. Yang ketiga, parameternya adalah nilai warna. Kita memberikan 255
255,255 untuk warna putih. Langkah ketujuh adalah mengupdate layar menggunakan PyGame Display Flip. PyGame memiliki buffer ganda, jadi ini menukar buffer. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa panggilan ini diperlukan agar pembaruan apapun yang kita lakukan pada layar game menjadi terlihat. Selanjutnya kita masuk ke langkah ke-8. Event countdown artinya saat kita menekan tombol di keyboard. Sedangkan key up saat kita melepas keyboard. Lalu di dalam key down dan key up kita melakukan pengecekan tombol yang ditekan dengan konstanta yang sudah disediakan PyGame. KW adalah untuk tombol W, KA untuk tombol A, KS untuk tombol S, dan KD untuk tombol D. Selanjutnya adalah kita akan memindahkan posisi player berdasarkan tombol yang ditekan. Player akan bergerak sepanjang 5 pixel dengan menambah dan mengurangi nilai X dan Y. Sejauh ini, game yang kita buat sudah berjalan dengan baik. Namun, gamenya tidak akan pernah selesai alias game over. Ada 2 event yang akan mengakhiri game. Yang pertama, saat waktu habis atau player menang. Dan yang kedua adalah saat health point player bernilai 0 atau player kalah. Berikutnya pada langkah ke-10, kita membuat kode untuk mengecek apakah game sudah selesai atau tidak, lalu menampilkan hasilnya. Kode untuk menampilkan hasilnya kita buat pada langkah ke-11. Agar game kita tidak terasa sunyi dan sepi, kita tambahkan background musik dan efek suara saat event tertentu. Background musik akan diputar secara terus-menerus selama game dimainkan. Sedangkan efek suara akan diputar hanya pada saat terjadi event tertentu. Misalkan saat musuh ditembak, atau saat musuh menyerang benteng, dan lain-lain. Untuk memutar efek suara, kita tinggal memanggil fungsi play pada objek audio. Pada angka ke-11 ini, kita juga akan membuat kode untuk menampilkan skor jika kita berhasil menyerang musuh. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai codingan yang telah saya buat untuk game saya. Dan terakhir, saya akan melakukan play pada game yang telah saya buat.
Player menembakkan musuh-musuhnya dengan api. Untuk menembak, player bisa mengklik kiri pada musuh. Sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Ampun Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Untuk Jago. melakukan movement, player bisa menekan tombol W pada keyboard untuk ke atas, A untuk Ampun Bang mundur, Jago, S untuk maju ke depan, dan D untuk ke Ampun belakang. Bang Jago. Ampun Bang Jago. Player Kotak harus hijau menyerang yang ada musuh pada kiri atas sampai waktu merupakan habis. hold bar. Hold bar akan berubah menjadi merah saat musuh berhasil menyerang kastil. Hold point akan berkurang sebanyak 5-20. Kalian merasa tinggi, biar ku merendah. Inilah tampilan jika player berhasil Merasa memenangkan game. paling terbaik, tapi cara kalian licik, maka kita kaget skill otodidak. Yes, this is Ian Store. Ian Store. Ampun Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Ampun Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. 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 Dan inilah tampilan jika player kalah dalam game atau hold point-nya habis ketika waktu belum selesai. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.